Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Aku Intan. Aku Aurora. Selamat datang di podcast Kanal Remaja dan Anak Muda Berdaya. Kamu kuat. Podcast ini diselenggarakan oleh Avisiar.com yang berkolaborasi dengan Tantri Abeng University, program studi ilmu komunikasi. Dan di podcast ini kita bakal ngebahas hal-hal ringan tapi ngena banget nih. Benar, ya biasa kehidupan remaja dan mungkin ada sedikit dorongan mental ya yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman mulai dari pengalamannya, kemudian cerita-cerita yang pastinya seru banget. Nah, hari ini itu kita kedatangan tamu spesial yang bisa dibilang ini mungkin memotivasi kita semua dan menginspirasi kita semua nih. Nah, benar. Dia ini adalah seorang mahasiswa semester 5 ya. Dia ini adalah brand ambassador Gojek. Nah, langsung aja kita panggilkan Ayu Bulan Fitriani. Oke, halo Kak Bulan. Sebelumnya perkenalkannya aku Ayu Bulan Fitriani, tapi biasanya aku dipanggilnya Bulan ya. Oke, Bulan. Kak Bulan ya. Gimana kabarnya Kak Bulan? Alhamdulillah baik dan sedikit lagi hektik karena kuliah udah mulai menuju semester atas dan sempro persiapan skripsi, tapi masih organisasi segala macam. Bentrok ya jadwalnya juga betul ya. banget. Pasti kalian relate kan? Iya sih, jujur. Kita belum semester atas aja kita udah ngerasain ya penuhnya organisasi, benar-benar. Oke, tadi kan Kak Bulan nih dia adalah seorang brand ambassador Gojek. Bisa diceritain gak awal mula bisa jadi brand ambassador Gojek? Boleh banget. Jadi awalnya tuh aku ngelihat sekelibat dari snapgram temen aku gitu. Nah kayak kok kegiatan di Gojek Ambassador ini seru banget gitu. Kayak kebanyakan temen aku yang ikut ini juga mahasiswa dari banyak universitas kayak IPB, UI segala macam. Kayak tapi kayak di situ aku mikir kan, aku nih dari swasta bisa nggak sih ikut program-program seperti itu gitu. Karena yang stigma yang sempat aku dapat tuh kayak swasta tuh kayaknya susah deh dilirik sama beberapa perusahaan atau beberapa brand gitu kan. Tapi setelah kayak aku kayaknya pengen deh coba gitu. Nah setelah itu aku coba mulai tanya-tanya ke temen aku kayak gimana sih cara jadi Gojek Ambassador ini. Karena setahu aku tuh kalau Gojek Ambassador tuh nggak ada pembukaannya gitu loh, kayak nggak di share di media sosial, tapi kayak memang dari batch sebelumnya. Jadi untuk tahun 2025 ini Gojek Ambassador sendiri udah masuk batch ketiga, sedangkan temen aku ini masuk dia di batch pertama gitu. Nah akhirnya aku coba tanya ke teman aku mengenai informasi bagaimana cara bergabung menjadi Gojek Ambassador ini. Kemudian di bulan Juni atau Juli, sekitar Juni-Juli itu aku dapat kabar dari dia untuk mengikuti seleksi menjadi Gojek Ambassador ini. Nah caranya itu jadi kita mendapat kode unik, jadi kayak kode referral kita itu. Nah kita gimana caranya orang tuh mau untuk memakai kode kita. Jadi orang yang nantinya memakai kode kita nanti juga akan mendapatkan potongan-potongan harga seperti dari GoFood, terus juga Gokar semacam gitu. Berarti diskon-diskon yang selama ini kita pakai dari brand ambassador. Terus aku juga, jadi kalau kalian tahu Gojek Plus itu harus nge-subscribe Gojek Plus gitu kan. Nah itu gimana caranya aku membuat masyarakat nih kayak kalian ini bisa pakai Gojek Plus gitu. Ya, Baru tahu ya. Seru banget tahu. Seru ya. Ya betul. Terus habis itu sekitar Juni-Juli hampir sebulanan gitu, aku ngerasa kayak kok nggak ada kabar gitu kan. Terus kayak mungkin udah masuk ke step selanjutnya, tapi aku nggak dapat gitu ya, lolos gitu betul. ya. Terus kayak udah pesimis di situ. Terus sekitar bulan Agustus kalau nggak salah itu dapat WhatsApp dari tim Gojeknya, tapi itu nggak langsung WA dari Gojek, itu nggak ada centangnya gitu. Terus itu aku ya. jadi Agak takut ya, takut. takut ini scam nggak sih? Bener atau enggak nih? Betul. Terus akhirnya aku coba deh gitu kan. Terus akhirnya betul tuh aku kayak ngikutin tahap kedua. Terus habis itu tahap terakhir itu aku wawancara. Terus di situ kayak wawancara diskusi sama beberapa rekan brand ambassador lain juga, sama mereka sebagai mentornya gitu. Akhirnya di situ aku sebenarnya sama aja sih, kayak tanya-tanyanya nggak terlalu yang tegang gitu. Mereka cuma mau tahu gimana caranya kayak
eh, gimana pertama kali aku terjun di dunia ambasador ini tuh gimana gitu, kayak pokoknya gitu nggak terlalu susah. Terus kayak konten-konten apa yang biasanya sering aku bikin gitu. Terus abis itu nggak lama dari situ dapet chat kalau lolos. Oke, Gitu lolos. sih. Betul. Awalnya udah hopeless ya, Betul, pesimis iya. gitu kayak takut Takut. nggak Antara bener lolos, atau iya. enggak nih, lolos atau enggak nih, ternyata Terus habis itu kayak alhamdulillah. setelah dapet WA-nya juga nggak langsung dari yang centang biru itu Iya, kan. Kayak agak bingung, Takut. takut juga gitu. ternyata Ini bohongan bener nggak juga. ya gitu. takut banget. Nah, ternyata sebelum jadi brand ambassador Gojek pernah jadi kampus ambassador di BRI. Betul. Nah, itu bisa diceritain gimana bisa jadi Boleh. kampus ambassador itu? Jadi aku nih orangnya kayak nggak pernah, bukan nggak pernah, kayak nggak, kadang kayak udah mencapai sesuatu terus kayak kayaknya Ya udah ini tuh aja. masih kurang. Enggak, Oh, kayak malah masih kurang. deh, Masih kayak, kurang. kayaknya ini udah biasa aja deh. Oke, Kayak, jadi harus nyoba lagi, pengen nyoba lagi gitu iya kan. iya. Nah, kebetulan tuh pas semester 3 aku sempat coba ikut organisasi di kampus, tapi ikut seleksi gitu ya. Terus kayak nggak lolos gitu. Terus kayak aku ngerasa kayaknya aku harus cari kesibukan lain deh gitu kan. Kayak Nyari ngapain lagi gitu kan, yang iya. lain lagi. Emang harus sibuk Kayak- ya. Kayaknya kayak jadi mahasiswa nggak sibuk tuh kayak nanggung banget. Sayang-sayang juga kalau pusing cuman di tugas tuh kayak Betul. flat gitu Iya, ya. flat. Kayaknya hidup gua harus ada yang baru. Harus ada yang menantang Iya, gitu. Betul, harus ada yang menantang. Terus habis itu kayak coba deh. Terus kayak aku lihat di Instagram tuh kayak ada si BRI ini lagi, kalau BRI tuh ini ya kayak di share di medsos. Iya. Iya, di share di Berarti ada medsos. pengumumannya ya. Iya, ada pengumumannya. Terus aku coba daftar, terus kayak alhamdulillahnya lolos gitu. Oh gitu. Iya. Daftar terus lolos. Seleksinya itu lewat konten di Instagram. Nanti mungkin bisa dicek di Instagram. Oke, boleh. Berarti lebih cepet ya dibandingkan Gojek. dari Gojek ini. Lumayan cepat sih, kayak 3 mingguan mungkin. Kalau Gojek kan kayak dari Juni Berbulan-bulan. terus kayak baru di Agustus baru ada kepastian gitu sih. Pernah ngerasain minder nggak? Kan kalau jadi BA tuh kan biasanya harus cantik atau harus tinggi, putih gitu kan, ada standarisasinya gitu. Kakak sempat minder atau insecure, dan kakak tuh gimana sih cara ngatasinnya? Pernah banget. Jadi pas awal aku meet offline itu dari yang BRI Ambassador ini kan. Jadi dia tuh langsung ke, kalau kakak tahu ada gedung BRI di deket Mampang, deket Gatot Mampang Subroto. ya? Iya, di situ. Tahu. Nah, iya di sana tuh kayak itu kayak hampir 200 ambassador tuh berkumpul di satu tempat. Waduh. Banyak banget ya, cantik banget gitu kan. Kok ganteng banget, terus kayak kok putih bening Langsung banget. Terus insecure kayak, ya? Iya, betul. Terus kayak tapi kayak pas aku kayak coba ngobrol sama mereka, terus kayak aku ngerasa kayak kayaknya tuh orang atau suatu brand itu nggak cuma ngelihat dari cantiknya, gantengnya, tapi kayak gimana sih kayak dari dalam diri mereka tuh bisa memancarkan cantiknya mereka tuh kayak innernya gitu loh. Iya. Berarti cuma nggak cantik harus dari luar, cantik Betul. dari Tapi luar nggak cuma- ya. betul, nggak cuma beauty tapi harus brain and behaviornya gitu. Oh, berarti emang udah jago di marketing ya. Amin banget. Doain aja. Emang udah jago di marketing ya. Ya. Nah, terus juga nih kakak itu kan mahasiswa di manajemen kan. Nah, kenapa kak bisa aktif banget di bagian branding atau Marketing. digital marketing? Itu tertarik ke dunia branding digital marketing itu karena apa? Awalnya karena gini, aku tuh kan belum mulai peminatan. Jadi belum di kampus tuh biasanya peminatan harusnya di semester 5. Tapi karena ada perubahan kurikulum, jadi peminatan tuh digeser jadi semester 6. Nah, terus kayak masih mencari jati diri nih. Karena awalnya aku tuh pas SMK ngambilnya itu akuntansi. Jadi mau gak mau kalau aku masuk ke manajemen itu ngambilnya keuangan. Terus abis itu tapi kayak kayaknya kayaknya marketing ini seru deh, kayak banyak ngobrol sama orang, banyak ketemu sama orang gitu kan. Terus aku karena mulai kepo nih sama marketing, terus kayak tapi gimana ya caranya, kan nggak mungkin kan kita bisa kerja ya, maksudnya kerja yang kayak tiap hari datang ke kantor di saat kita belum lulus gitu kan. Terus kayak jadi aku aku menjadikan BRI sama Gojek ini sebagai wadah gimana caranya aku bisa jadi salah satu bagian dari situ, walaupun bukan marketing yang kayak menangani dari
bisnis to bisnis atau kayak dari bisnis ke konsumen, tapi kayak ibaratnya kayak di bawahnya gitu, masih di bawahnya gitu. Sebenarnya karena kalau di Gojek ini sendiri tuh brand ambassador termasuk bagian dari marketing sih. Iya, buat menarik. mempromosikan Iya, betul. perusahaan itu kan. Betul. Kita lanjut lagi ya Kak. Nih, tadi kan Kakak ikut jadi brand ambassador di Gojek, terus juga jadi kampus ambassador di BRI. Nah, perbedaan dari kedua itu apa sih dari yang Kakak jalanin gitu? Perbedaan kinerjanya. Oke, kalau dari BRI itu lebih ke kita bikin konten aja, terus jarang meeting offline gitu loh. Jadi kayak misalnya dari BRI ini ada campaign tentang fitur-fitur baru yang ada di Brimo. Nah itu kita kayak mengkampanyekan aja secara konten di Instagram dan juga di TikTok gitu aja sih. Nah kalau di Gojek itu kita lebih ke gini, jadi kan kalau menjadi ambassador itu pasti ada fee-nya kan. Iya. Nah kalau di Gojek ini seberapa banyak kita bisa membuat orang bisa berlangganan di Gojek, itu semakin banyak fee yang aku dapat. Jadi kebetulan kemarin itu aku jadi winner di Gojek Ambassador dengan lebih dari 300.000 views konten. Terus juga itu karena orang yang input kode referral aku itu hampir 17.000 dan mereka menggunakan Gojek secara hampir 1.300.000 kali. Waduh. Berarti selama ini kalau kita misalnya pakai kode kakak, berarti kita kena potongan harga juga, diskon juga? Iya kena diskon. Terus kayak nanti aku sebagai Gojek Ambassador yang kamu pakai kodenya, aku dapat poin gitu. Oh berarti simbiosis mutualisme makin besar ya fee-nya. Iya kayak gitu. Boleh lah pakai kode kita sekali-sekali kode kakaknya nih. Langsung aja. Lumayan juga ada potongan kan? Suka naik Gojek kan? Iya lagi naik Gojek. Sekarang tuh lagi sering gokar, tahu kan pas banget kan lagi hujan-hujan kayak Oh gini. iya benar. Pokoknya duit sampai 12.000. Oh benar sih. Nanti aku spill. Boleh biar dapat diskon nih kita. Oke. Di sini katanya kakak pernah jadi duta inspiratif. Nah itu boleh diceritain gak tuh awalnya gimana? Boleh. Jadi awalnya sama kayak aku tuh orangnya FOMO-an, tapi kayak pengennya kan orang kayak FOMO ke jajan ke tempat ini tapi kayak aku pengennya kayak FOMO apa ya yang agak bermanfaat dikit gitu. Oh gitu ya. Bermanfaat Kalau kita FOMO ngelihat skincare ya. Kalau Blok M gitu. Benar. Iya, kayak aku kayak FOMO deh, kayak pengen deh ikut duta-dutaan gitu. Kayak kan banyak kan duta inspiratif, entah terus kayak duta genre gitu kan. Nah aku nyoba nih ikut duta inspiratif. Kebetulan itu lagi batch 1. Nah jadi pas itu tuh duta inspiratif ini belum dipegang sama yayasan gitu. Biasanya kan kalau kayak duta genre itu kan sudah besar ya. Nah kalau duta inspiratif ini masih kayak dipegang perorangan gitu. Namanya itu Kak William Gracio. Berarti masih individu ya. Betul. Terus kayak aku coba nih, terus kayak coba untuk coba deh gitu, pengen juga dutaan gitu kan. Namanya juga Gen Z kan. Iya benar sih, berani mencoba. Dan FOMO kakak ini bermanfaat gitu. Gak cuman yang ngabisin duit gitu. Terus habis itu kayak aku coba, terus lolos nih tahap 1 seleksi berkas. Terus abis itu aku lanjut ke seleksi wawancara. Di situ lumayan banyak lah ditanyanya. Terus kayak deg-degan juga kan, karena kayak baru pertama kali diwawancara sama orang yang kayak jauh gitu, jauh gitu. Terus akhirnya wawancara mungkin kayak 2 atau 3 mingguan dari situ hasilnya keluar, dan terus kayak nggak nyangka banget bisa lolos gitu, karena itu se-Indonesia ya, jadi kayak jadi kayak regional itu ada, dan aku alhamdulillah dikasih amanah untuk mewakili regional Jawa Barat gitu. Keren ya. Tugasnya ya, kalau tugasnya itu di Duta Inspiratif Indonesia lebih ke kayak
sama sih kayak menginspirasi kayak anak-anak, tapi kan kalau karena aku masih kuliah ya, jadi kayak menginspirasinya kayak ke anak SMA, ke anak SMP. Nah karena aku basicnya awalnya di dunia kreator, konten kreator gitu ya, jadi aku menginspirasi lewat konten-konten di Instagram kayak gitu yang aku nanti kolaborasikan nih sama akun Instagramnya si Duta Inspiratif Indonesia. Kayak gitu. Berarti followersnya udah banyak dong. Enggak juga. Yang penting niatnya. Oh benar sih, yang penting niat dari diri sendiri ya. Oke, sejauh ini kan kakak udah jadi brand ambassador di mana-mana nih dan jadi duta inspiratif juga. Keluarga tuh responnya gimana sih, atau bangga atau mungkin kayak ngelarang ini itu atau gimana? Alhamdulillahnya tuh orang tua aku nggak pernah sih ngelarang-larang selagi itu masih ranah yang positif gitu. Jadi semua kegiatan yang kayak itu ranahnya positif selalu disupport gitu, asal kayak bisa bagi waktu gitu aja sih. Tapi kakak di sini juga kan ikut beberapa organisasi di kampus, bener gak? Itu gimana cara ngatur waktunya tuh? Kebetulan aku join organisasi yang ini ya, yang jadi BEM itu ya, itu baru semester ini sih. Tapi karena sebelumnya juga kan sempat ikut volunteer di Bogor, itu aman aja sih ngatur waktunya, karena kan kayak yang kampus ambassador ini lebih ke asal kita bisa online, bisa selagi kita bisa tag konten dan kontennya bisa tayang, itu masih aman-aman aja, masih fair-fair aja. Makanya enaknya fleksibel gitu. Iya sih. Tapi kan kadang ada yang dikejar deadline gitu nggak? Pernah banget. Deadline tugas atau deadline konten. Deadline konten sih yang paling kayak ngejar banget ya. Ngeditnya itu perlu waktu kan. Terus kayak biasanya tuh tiap bulan kayak dari brandnya itu mintanya kayak beda-beda. Misal kayak bulan ini promosiin yang bagian ini ya, bulan depan yang ini ya. Itu karena biasanya kalau langsung ada itu, aku misal kayak mau main sama temen aku, langsung sekalian aku kerjain kontennya sih. Itu biasanya. Berarti main sekaligus bikin konten. Bahkan biasanya kayak kalau belum ada konten, kayak kok belum ada tugas ya nih dari si BRI ini, biasa aku kayak jalan-jalan atau ngampus, aku ngambil footage aja biar nanti digabung-gabungin, ada biar durasinya lumayan panjang, biar udah ada bahannya ya. Idenya banyak juga nih Kak Bulan ini, idenya banyak gitu. Jadi sebelum dikasih tugas buat konten, dia udah bikin duluan, bahkan udah nyiapin bahannya buat gitu. Nambahin gitu. Tapi pernah nggak nanya ke keluarga atau orang tua, kamu bangga nggak punya aku gitu istilahnya? Kayak nggak pernah nanya karena aku gengsian. Gengsi. Tapi kayak kalau misalnya kayak aku habis dari acara BRI gitu-gitu Gojek, aku selalu ngirim foto, itu kode biar mama aku posting di SW gitu. Perempuan ya, gengsinya nomor. Posting aja gitu. Bener. Kayak iya sih, kita nggak minta diposting, tapi masa nggak paham sih. Iya, anaknya udah keren. Bener. Berarti nggak ada hal yang kayak mama bangga nggak sih ma punya aku, nggak ya? Iya, aku nggak pernah gitu. Orangnya gengsi ya, gengsi. Perempuan biasa. Nah, ngomong-ngomong soal keluarga nih, kakak berapa bersaudara? Apa kakak sendiri? Aku 3 bersaudara. Kebetulan aku anak pertama. Siapa sih anak pertama? Aku anak Kita kedua. anak tengah lagi. Nggak relate lagi. Iya. Tapi anak kedua juga relate kok. Oh gitu. Sama. Gak ada bedanya soalnya. Ya, adik aku masih kecil-kecil sih. Oke. Kayak jaraknya tuh, yang adik aku yang cewek itu jaraknya 7 tahun. Terus kayak dari adik aku yang cewek ke adik aku yang cowok jaraknya juga 7 tahun. Jadi kayak jauh banget. Aku ya. sama adik aku yang paling kayak tante sama ponakan rasanya. Iya, yang terakhir jauh banget Jauh ya banget bedanya. ya, kayak tante sama ponakan. Berarti suka kasih jajan ke adik-adik ya? Oh iya, amin. Semoga rezekinya makin banyak. Amin. Semoga teman-teman yang ada di rumah juga rezekinya makin banyak. Amin. Nah, dari tadi kan ngomongin juga konten, terus brand ambassador. Pernah nggak sih kakak ngerasa kayak drop atau kayak udahlah capek, pengen nyerah aja gitu, apalagi dengan konten yang mungkin ngedesak kakak gitu buat upload konten hari ini juga, padahal hari itu juga lagi banyak tugas dari kuliah gitu. Pernah capek nggak? Sempet sih, tapi kayak bukan karena deadline-nya. Karena kalau aku tuh
kayak ya udah aja gitu, apa aja kayak ya udah yang penting selesai gitu, maksudnya nggak gimana ya, nggak dibawa stres banget juga sih, tapi kayak kadang ngerasa worth it nggak ya di sini, karena kayak lebih ke misalnya kayak ngelihat konten-konten kampus ambassador lain yang kayak lebih kok dia keren banget sih, gimana ya cara ngeditnya, kok gue nggak bisa gitu. Iya, tapi pengen lebih dari dia gitu iya, ya. maksudnya kayak gimana ya caranya bagus kayak gimana gitu tuh, caranya. kayak kok konten aku tuh kayak biasa aja gitu, kayak flat aja gitu loh, tapi kayak dari situ malah memotivasi kayak biar kayak bisa mencapai di level itu gitu. Tapi kok bisa nggak stres tuh gimana? Karena aku orangnya suka aja sibuk, kayak kayaknya orang sibuk tuh keren aja gitu. Aku Kalau kita kan kayaknya semester 3 aja udah gedebak-gedebuk gitu ya. tuh target aku di 2026 kayaknya kalender aku penuh sama schedule deh. Wow, padahal 2026 belum muncul nih, ya kan? Excited aja ya. Iya benar. Kayak jarang di rumah nih. Jarang di rumah kayak Bang Toyib. Yang penting ada cuannya nanti. Wah, Amin. nggak apa-apa sih. Nah, terus juga tadi kan udah ngomongin segala macem ya kan. Pernah nggak sih kakak ngadepin kayak kan sekarang ngejabat nih sebagai anggota BEM. Nah, pernah nggak sih ngajakin anggota BEM itu yang susah buat kerja samanya? Kayak apalagi kakak kan orangnya bener-bener aktif gitu ya. Kayaknya aktif banget nih. Sebetulnya anggota aku tuh alhamdulillahnya kayak ayo aja, kayak rapat ya, ayo rapat, kayak event kayak itu online dan itu kayak jam 9 kayak ayo aja. Tapi kayak kendalanya tuh kadang jadi di universitas aku tuh nggak cuman dari satu pusat gitu ya, jadi ada 2 cabang, dan untuk BEM-nya itu digabung dari ketiga kampus ini. Iya, ketiga cabang ini digabung, dan ada anggota aku yang anak dari Warung Buncit, dari kampus Warung Buncit. Sebenarnya dia tuh mau aja, tapi kadang kayak gak enak gitu loh kalau rapatnya selalu di univ pusat, karena kan dia jauh kan, Jauh. jadi nggak ada yang ini sih, nggak ada yang susah diatur gitu, nggak ada. Berarti minim ya. Alhamdulillahnya gitu. Berarti pada taat ya Iya. buat Berarti ikut rapat. iya, lingkungan kabungan juga Positif Betul. nggak yang toksik gitu. benar, nggak yang gimana-gimana. Pantesan dianya enjoy. Karena ngaruh, lingkungan itu ngaruh ya ternyata ya. Betul. Benar. Nah, terus juga ada gak sih tips kayak kakak kan sekarang semester 5 pasti bener-bener yang Sibuk banget gitu. katanya, mau Iya. sempro atau mau apa segala macem. Terus kakak kan juga malah gabung ke BEM kan, yang apalagi organisasinya juga pasti banyak banget kegiatan gitu. Gimana sih cara kakak ngatur dari yang brand ambassador terus ke BEM terus ke tugas kuliah gitu? Boleh. Kalau dari mana dulu? Dari yang ambassador ya. Kalau ambassador ini kan kayak yang aku bilang tadi ya, fleksibel, jadi kita bisa di mana aja tuh bisa ngerjain gitu. Itu enaknya itu. Terus kalau yang masalah tugas kuliah, aku biasanya kayak dapat tugas pulang ya langsung kerjain aja sih gitu. Terus Oke. kalau Nggak ditunda-tunda ya tugasnya. Berarti nggak ada tuh sistem kebut semalam. kadang ada, Kadang ada. Kalau Kadang udah ketumpuk sama yang lain. iya, karena benar. ngedit konten tuh makan waktunya lumayan lama gitu. benar loh. sih. Oke, sip. Terus kalau dari yang BEM ini sebenarnya lagi pusingnya tuh gini, kayak sebenarnya orang-orangnya tuh kooperatif, tapi kadang tuh misalnya kayak aku mau ngerjain proker yang perlu kerjasama sama beberapa pihak, dan itu tuh kadang kayak dari ada pasti banyak gangguan gitu kan, gak cuma misal kayak entah dari pihak kitanya ada yang nggak bisa ikut rapat, atau dari pihak mereka ada yang nggak bisa ikut rapat, atau dari segala macamnya gitu, kayak banyak perlu apa ya, perlu waktu yang benar-benar tepat gitu. Nah terus kalau itu sih yang bikin susah kalau di organisasi itu, karena kadang proker dengan segala orang-orang. iya orang-orang atau aturan-aturan yang ada di sekitar itu, karena kan kita nggak mungkin kayak benar-benar. iya nggak kayak gimana ya, kita nggak bisa kan kayak jalan sendiri karena kita di bawah naungan universitas Benar, gitu. benar, Iya, benar kadang yang sih. bikin pusing itu kayak regulasinya yang berubah-berubah gitu aja sih. Gimana pun juga kita butuh orang untuk support juga kan. Atau gue kayak misalnya kayak
ada yang sakit anggotanya mau nggak mau kan kita harus backup kan walaupun Iya. tapi kan kita misalnya kayak tapi kan aku kadif sekretaris bukan aku tapi kayak mau nggak mau dong Iya harus benar, kita backup juga harus saling tugas. backup ya. Betul, itu aja sih. Oke, kita balik lagi ke obrolan yang tadi ya, teman-teman semuanya. Oke, tadi kakaknya bilang kalau beliau ini adalah seorang duta inspiratif Jawa Barat. Betul. Itu tugasnya ngapain aja dan pasti kan banyak ketemu orang banyak ya. Itu kakak gimana tuh? Tadi kan aku sempat sampaikan ya kalau aku tuh lebih ke yang di online-nya gitu ya. Ah. Sebenarnya tuh ada dua pilihan. Jadi kita bisa ngelakuin online atau offline. Nah, kalau yang offline ini kita langsung kayak terjun ke masyarakatnya gitu loh. Kita kayak bikin seminar segala macem gitu. Nah, tapi karena berhubung kayak weekday itu aku ngampus terus kayak weekend juga kayak ada aja gitu kegiatannya kan. Jadi aku milih buat yang online. Nah, kalau yang online ini ya aku bikin konten-konten kayak tentang kayak misalnya waktu itu aku kayak bikin konten tentang kayak gimana caranya biar kita pede gitu. Percaya diri. Gitu kayak gitu terus kayak gimana sih caranya biar kita kayak nggak ngerasa stuck di situ-situ aja. Terus kayak Oke. tentang apa ya waktu itu tuh? Iya sih, anak muda butuh yang kayak gitu sih. iya, Karena karena rata-rata banyak anak muda yang nge-stuck di situ-situ aja. rebahan aja gitu kan, nggak mau. Aku juga dulu rebahan aja tahu. Nah, Iya, tuh. pas SMP pas SMA tuh aku rebahan aja gitu. Karena aku ngerasa di situ aku kayaknya salah jurusan deh. Gitu karena aku tadinya maunya SMA, nggak mau SMK. Oh. Iya gitu. SMK-nya jurusan akuntansi. Akuntansi. Wah. Kayak aku tuh mikirnya kayak Sama ya? akuntansi cuma ngitung doang. Tapi Salah banget. justru di situ jiwa adrenalinnya. Justru di situ Itu otak seru asiknya banget, ya. benar. Akuntansi itu seru banget, teman-teman. Tapi kayak aku di situ sempat kayak itu kan PJJ kan. Iya, PJJ zaman pas aku kakak. PJJ terus kayak aku stres banget di situ aku nangis kayak aku kayak ini bukan dunia gue deh gitu. Jauh ya, Sebenarnya jauh. sama sih, ngerasa salah jurusan juga, cuman karena udah terlanjur terjun ya mau gimana lagi kalau nggak dijalanin Benar, gitu. Betul, kadang hidup ya perlu dijalanin aja gitu kan. Nah, Iya sih. dari Kabulan ini juga menginspirasi buat sobat kamu kuat gak sih, yang tadinya rebahan aja di rumah, tapi justru kita harus Bangkit. Iya. untuk apa namanya, Lebih aktif iya, lagi dan mungkin ngebangun personal branding kita gitu. jangan lupa kalau mau FOMO yang bermanfaat. Jangan cuman buang-buang duit. Bener, gitu. kayaknya kalau FOMO ke Blok M itu kayak boros deh dan ya nggak bermanfaat juga sih gitu. Benar banget. Nah, buat yang terakhir nih, Kak Bulan tuh ada pesan gak sih buat mahasiswa atau sobat kamu kuat di rumah nih yang pengen aktif, terus juga pengen nggak stuck di situ aja, dan gimana sih cara ngebangun personal branding kita? Iya. Pesan ya, sebenarnya kalau dari aku tuh untuk orang yang nantinya misalnya udah nyoba tapi gagal di suatu tempat, jangan mikir kalau karena diri kita yang kurang sih, karena kadang kita untuk berkembang itu kita butuh tempat yang lebih besar dari tempat yang sebelumnya pernah kita kunjungi gitu kan. Misalnya kayak kita udah di tempat ini nih, jadi kita kan nge-stuck kan, bakal nggak bisa berkembang lebih besar lagi. Kita harus emang perlu tempat yang lebih besar, wadah yang lebih besar, biar kita bisa berkembang dari yang segini tuh jadi melebar gitu aja sih. Iya, dari yang kecil jadi besar. Besar gitu. Berarti teman-teman bisa mulai dari hal kecil dulu ya. Baru bisa jadi, jangan langsung mau hal yang besar aja gitu ya. Oke, kayaknya kita nggak terasa nih udah ngobrol di segini banyak tentang pengalaman Kak Bulan, terus juga jadi brand ambassador di BRI dan juga di Gojek gitu kan. Nah, ya bener banget. Dan yang paling penting kita juga jadi tahu gitu loh, kalau misalnya kita mau bangun personal branding, terus juga kita mau ngebuat diri kita lebih
lebih bermanfaat gitu. Itu nggak cuma dari hal yang langsung sempurna Besar, atau besar, ha-ha. tapi bisa dari langkah kecil kita. Benar, jadi setiap orang itu punya proses yang berbeda-beda dan juga punya jatuh bangun yang berbeda-beda gitu. Jadi nggak bisa semua orang itu disamain gitu. Terus juga di sini buat sobat kamu kuat, mungkin bisa menginspirasi kalau kamu itu nggak sendirian dan kamu itu pasti punya potensi di setiap orang. Nah, kalau misalnya sobat kamu kuat di rumah lagi ngerasa capek atau insecure, coba dilawan deh. Dengan rasa insecure itu kayak malah justru jadi batu motivasi, loncatan. Iya, batu benar. loncatan juga buat diri kita sendiri. Benar, terima kasih Kak Bulan ya yang sudah mau ngobrol sama kita tentang pengalamannya, kemudian juga cerita-cerita yang seru dan pastinya menginspirasi buat teman-teman di rumah. Ya benar banget. Nah, kalau hari ini itu terasa berat, mungkin kalian bisa ngedengerin podcast ini yang mungkin bisa menginspirasi kalian semua. Benar. Oke, teman-teman di rumah jangan lupa like, Komen dan subscribe dan dengerin terus podcast. kanal remaja dan anak muda berdaya. Kamu kuat. Nah, karena kamu kuat dan kamu layak untuk Terus berdaya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.